Ini baru kecuci kemarin nih, banyak Ya, yang take profit nih ya. karena Kalau aku sentimen China bilangnya sih call Australia nih. kok beberapa orang bearish sama call tahun ini. Aku nggak sebearish itu sebenarnya. Tapi ya aku akuin sekarang itu belum entry point. Ya kok ya. Yes. Kayaknya tunggu Yap, dulu deh ini yap, cerita China, yap. cerita Saya recession, cerita setuju. China itu apa? Mau mau nambah apa ngebuka impor dari Australia. Cerita-cerita gitu habisin dulu lah. Jadinya aku sih Yap, lihatnya kalau mau lihat call lagi benar. baru bisa ketemu tengah Februari kayaknya tuh kok. Tengah Februari dulu, lihat apakah setelah winter itu membuat harga call-nya jatuh. Itu yang mesti dibuktikan dulu. Jadinya ini nih, jadinya market Benar, itu saat ini tuh benar. harus mengentertain dulu orang yang bearish sama call. Ini mesti di-entertain dulu. Bearish ya udah buktikan dulu. Dan ini juga dan ini juga bagus, Pak, karena dengan kemarin seperti itu, holder-holder call yang dari harga bawah, Iya, akhirnya banyak yang cuci barang, Pak. Kalau mereka nggak cuci barang, itu at anytime market call iya, ini jadi iya, labil. iya. Anytime bisa rontok ya, kayak kemarin lah. Itu contoh nyata kayak kemarin. Harga call-nya nggak sedrastis itu, tapi di marketnya gajarnya Iya. luar biasa gitu kan. Bisa di atas 20% dalam waktu seminggu gitu kan. Jadi ya ini bagus juga karena kalau ada holder-holder baru masuk dengan harga baru, Iya, mereka lebih ini tahun rasional kayak pastinya kalau kan. lanjutin itu ya ini ceritanya tahunnya bergantinya holder saham antara holder yang mungkin tidak fully rasional berharap langsung naik sehari dua hari. Sekarang itu berganti itu dengan holder yang fundamental. Tentunya holder fundamental ini nggak mau di harga Benar, atas kok. Maunya dapatnya harganya yang harga yang benar ya. Itu yang lagi kejadian benar, sekarang. benar. Yang namanya holder Memang fundamental ya harga pasti nawar di harga paling nggak fundamental kan expecting seperti itu kan. 25% Jadi upside lah to the jangan fair price kayak gitu. benar, benar. Makanya jangan aneh kalau nawarnya mulai sadis-sadis dan likuiditas tiba-tiba Iya hilang, benar. tiba-tiba ada Tapi gitu kan. abis ini kalau kemarin itu kan ini ya, ya aku lihat sama market itu gini. Mungkin habis ini gue jadi nggak begitu laku kok. Tengah tahun gue nggak gitu laku. Kenapa yang gue lihat? Karena Ah, driver market habis ini apa namanya ya, bukan flow makro lagi, tapi yang gue lihat tuh habis ini itu benar-benar cerita spesifik emiten. Jadi benar-benar kamu mau ini ada yes, CPO, CPO-nya mungkin ada apa namanya di luar cerita makronya ada CPO ya volumenya masih naik. Itu mungkin bisa jadi sendiri. Likuiditas gedenya ada di situ ya sendiri. Itu ya. benar. Karena kalau boleh dibilang likuiditasnya kecil, tapi begitu ada satu sektor yang mungkin atau satu emiten yang kelihatannya punya pembeda, semua likuiditas yang kecil ini jadi satu, jadinya Alfa pasti tetap ada. alfa ini Tapi pasti tetap memang untuk ada. mencari alfanya itu benar-benar mesti Alfa stock tetap ada. diperhatikan kok. Betul, betul. Jadi nggak Benar, bisa cuma dari story doang. Itu story-nya reflect ke price ya, nggak? benar, Kalau story-nya nggak reflect benar. ke price mah Dan satu percuma hal gitu yang kan. aku lihat ini, weighting ini harus benar dulu kok. Yang aku lihat sekarang itu market itu harus benar, weighting banking turun, weighting banking turun, terus Yap, weighting dari tech udah hampir selesai kayaknya ya, udah cukup rendah lah. Aku lihat sekarang itu udah rendah. Habis ini weighting aku lihat itu weighting yap, bangsanya itu consumer, terus industrial, macam pegas, semacam Astra dan lain itu harus naik. Itu ya aku lihat. betul, betul. Karena ini Iya, hilang. eranya tidak Elanya sial industrial lagi lagi, gitu menurut consumer saya. industrial itu balik. Itu yang aku aware. Jadinya kalau ada Benar. orang sekarang itu mau nabung saham di bank, orang banyak bilang itu bank. Kalau dari tengah tahun, kalau follow IG live kita, aku udah nggak suka sama bank. Kalau sekarang itu wise-nya itu Benar. tenang Itu ya, cuma buat bank buat trading trading lah. lah. Kalau aku sekarang lihat itu consumer. Kalau mau buat nabung saham lagi. ICBP Benar, benar. terlepas apa namanya ya kontroversi on Salim dan lain-lain, aku lihat ini udah emang udah eranya saham-saham kayak gini. ICBP, Mayora, terus apalagi Unilever dan lain ya ini masanya udah balik lagi buat mereka. INDF dan kebetulan di Warga 88 kita Ya. udah dari bawah semua tuh Pak. INDF dari 6.300-an, Mayora kita dari Ya. 2.300-an. Bahkan Oke, cocok lah KLB kalau pun saya ini berani suka ngepol, Pak. kita suka saya. AMRT ya itu kata-kata benar tuh AMRT suka gue benar. Sampai benar AMRT, Ya. Ya. KLBF itu bahkan saya berani ngecall gitu kan. Unilever apalagi itu sejak dia breakout Ya, benar. terakhir itu udah beda tuh. Udah flow-nya udah beda.
Ya memang kalau dibilang apakah sekarang Unilever murah, diomong murah, dia in the price, Ya, tapi at least dia udah nggak benar declining. udah nggak declining. Jadinya aku udah berubah ya. Zaman pandemi itu kan aku kan Kayak benci banget gitu. sama consumer, Pak. Nggak ada masa depan. Ini udah beda gitu loh. Ah, nah, ini buat teman-teman yang dengar, jangan dikira, loh dulu benci consumer, sekarang pro consumer. Market ini dinamis. Apa yang kita benci 2 tahun Iya. lalu, 2 tahun ini semua udah berubah. 2 tahun itu tag bisa dari Iya. valuasi A ke valuasi B, minusnya bisa 70%. Dan semua ini relatif. Jadi, buat teman-teman, makanya jangan ngikutinnya sepotong-potong. Kalau ngikutin kita, diikutin at least tiap bulan Iya, ngikutin iya, kita, benar jadi kok. tahu perkembangannya. Kayak gitu. Nah, satu sektor komoditi lagi, Pak. Sebetulnya dua. Satu, kita bahas dulu oil, Pak. Dari data yang saya baca di JP Morgan kan memang ya bukan rahasia lah ya. Kalau kita memang under investment. Bahkan dengan kategori, apa dengan gini, eh, net zero carbon, ini kan punya beberapa skenario, Pak. Bahkan dengan skenario untuk peralihan yang paling lambat pun, itu butuh 400 billion Iya, US dollar capex setiap tahun. Sedangkan realisasinya 5 tahun terakhir kita ini bahkan di bawah 400 iya, iya, billion benar. US dollar per tahun. Jadi itu dengan asumsi net zero emission yang beralih ke yang paling lambat. Padahal sekarang juga Iya, kenyataannya kita lebih lambat benar. dari yang paling lambat, Pak, untuk peralihan menuju net zero emission. Tapi oilnya udah very under investment. Nah ini kira-kira Kalau gimana aku nih Pak, kalau menurut kalau Pak aku Farouk? lihatnya Valid nggak apa kalau namanya saya potongan punya... oil yang sekarang ini itu di-trigger dua hal. Dari sisi spekulatif position memang turun dan memang ada yang nge-short gara-gara ada expectation recession. Recession, demand turun, bunga Betul, turun, inflasi turun, oil turun. Itu basically itu yang lagi kejadian sentimennya sekarang. Dan juga ini dikarenakan sebenarnya Amerika itu betul, dari kemarin ya dari tengah tahun lalu itu ngurangin strategic petroleum reserve-nya. Nah, yang aku percaya itu kok ini ya, betul. yang aku lihat itu kayak Koko bilang tadi juga bahwa memang oil ini pada dasarnya itu dari investment. Jadinya aku lihat kalaupun mau expect harga minyak turun itu nggak akan bisa di bawah 60 kalau ada turunan. 70 ini mungkin udah bottomnya itu aku lihat. Aku lebih lihat justru habis ini mungkin kita Benar, tinggal benar. nunggu kapan naiknya Ya, ya lagi harga minyak. nah yang saya lihat Pak, oil ini sebetulnya itu kalau kita lihat kayak coal waktu terakhir cengkok ke bawah $30 habis itu naik Oh nggak iya, berhenti Pak. ya ini kalau ngelihat apa namanya siklus panjangnya ya benar nih kayaknya lagi ada pullback. Sebelumnya habis itu tarikannya lebih dahsyat lagi. Benar. Jadi kalau boleh dibilang, ya ini koreksi karena merespon atas penurunan demand, karena ada resiko resesi, demand turun, semua lagi batasi masalah uh, oversupply juga, apa semua supply-nya juga dibatasi juga gitu kan. Jadi kan mencari equilibrium baru atas cerita market resesi. Iya benar. Tapi on the long run, menurut saya sih, saya setuju oil ini Sama ini kok yang prospektif. aku lihat Nah, itu ini ada yang adalah menarik nih, aku Pak. ini approach-nya agak monetaris Heeh, ya. Call itu sudah masuk base barunya. heeh, Orang udah mulai nerima gara-gara dampak EV heeh, dan lain-lain. Call itu sekarang above 200. Oil itu belum betul, masuk ke base betul, barunya itu yang aku lihat. Aku mungkin betul. Orang masih belum bisa belum accept bisa oil di 100 90 kalau aku 100. lihatnya mungkin 2-3 tahun depan 150 atau mungkin aku lihat itu ya 200 itu oil itu mungkin banget loh sebenarnya karena dinamika yang kayak kita ceritain itu kan QE bertahun-tahun bersama dengan undersupply itu bisa loh kejadian. Betul, betul, betul. Ya memang on the long run sih saya percaya undersupply oil itu pasti kejadian. Nah, ini ada yang nanya nih, proxy langsung oil ya. Memang kita nggak ada Kalau punya kita satu perusahaan seperti kita Chevron, ada kita nggak shippingnya ada oil perusahaan kita seperti punya. Slumbersea, memang kita nggak ada. At least kita ada shippingnya. Shipping ini proxy apa? Ya, otomatis lah kalau oilnya mahal, pasti kan juga orang ngejar produksi. Orang ngejar produksi, kapal tanker terbatas, pasti shipping Ya. kapal tanker pasti naik.
Kan kurang lebih Tapi untuk bayangannya kayak gitu. playing shipping Nah, company ini very tricky pada dasarnya. Very tricky. yap, yap. Karena Nggak memang langsung. proxy nggak langsung Proxy nggak lah, Pak. langsung Kita memang jadinya nggak punya gini. proxy langsung sih. Yang kejadian Ya, itu kalau proxy nggak langsung itu gini, habis oilnya naik, kan perusahaan oil dulu yang naik. Mungkin 2-3 bulan kemudian baru shippingnya yang betul, naik. Baru shippingnya naik dan juga laporan betul. keuangannya itu Naked pasti. baru akan meningkat ketika aktivitas investasi di oil and gas kembali. Itu kan yang kita tunggu. Betul, betul, betul. Jadi mereka harus ngambil momentumnya Iya, ketika benar. produser ini ngejar Belum quantity. terjadi sekarang kok, belum. Kayak gitu. Benar, 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 benar. Nah, kalau kayak Medco, kayak Elsa, ya itu proxy nggak langsung kecipratan dikit-dikit, tapi nggak akan bisa Iya, wah, nggak bisa wah. nggak akan bisa wah. Heeh, nggak akan bisa wah pasti. Nah, oil udah, kita percaya memang basically dari oilnya sendiri bullish, sisa kita nanti lihat turunannya apa. Dan mungkin biasanya oil ini akan Iya, ngangkat iya harga benar. gas juga, Pak. Nah, mungkin kesempatannya ya kita gas ya, pasti Iya, gas lah, Medco lah, kayak gitu kan. Itu mungkin efeknya ke turunannya, boleh dibilang ini ya, kesambet karena kalau iya, nanti namanya oil struktural naik iya, ya, pasti benar, benar. kesambetnya ke gas. Itu nanti apa namanya cerita Kayak gitu. nextnya. Tapi aku sih lihatnya permasalahannya gitu ya sama emiten oil, terutama yang shipping kita. eh Kalau lagi baru ada tanda-tandanya kayak gini kok, itu biasanya sahamnya itu sangat tidak menarik sekali. Kita bisa lihat dong apa yang terjadi pada Rugindo dan Wintermar kan. Betul. Itu sangat nggak menarik sekali. Tapi gini, Benar. Benar, benar. once itu kejadian bahwa siklusnya itu udah naik, ketika apa namanya ya, ketika nanti numbernya mulai showing, biasanya itu udah telat juga kok, gara-gara numbernya itu showingnya juga tiba-tiba nanti, tiba-tiba ada baru, tiba-tiba Benar. juga bagus, itu juga orang naik udah kaget. Fun biasanya ketinggalan, lihat dari kemarin-kemarin. Benar. Karena biasanya emiten kapal ini cukup orang-orangnya cukup konvensional, nggak banyak Yes. juga public expose, jadi kita nggak tahu Iya benar. Tapi perkembangannya kalau kok aku tumpah lihatnya gitu kan. untuk Jadi hal-hal kayak kadang-kadang gini, surprise. ini jangan pernah consider saham shipping itu for trading stock, never. Trading perusahaan shipping itu beli waktu siklusnya masih rendah kayak sekarang, habis itu tinggal tidur. Benar, benar. Contoh, Temas Ya, SMR. SMDR. Beli pada waktu terendah kapan ya? Pada waktu COVID. Nggak ada pengiriman. Harga di titik terendah, tiba-tiba harga kontainernya terbang kemana-mana. Ya memang harus sabar lah dan harus Ini kuat ya, sabar. untuk Itu kocokannya. dikocoknya Jadi gitu ini kan. kalau menurut Dan aku untuk invest boleh, positioning tapi harus jangan buat apa namanya? Jangan buat trading. Nah, ini nih bagus nih kata Mas Herman nih, Marisa. Tinggal tidur nggak bahaya kok, hati-hati anyuk kita. setuju. Makanya kita tetap harus punya Ya, namanya trading plan. Kalau kita asal ditinggal aja, kita benar-benar waiting juga nggak diatur, udah tahu barang ini barang yang potensi lama. Terus di Porto dikasih 30%, terus hanyut 50%, ya darah tinggi lah. Tapi kalau kita tahu ini barang memang volatile, memang barang ini untuk jackpot dan lama, ya kita taruh 5%, katakanlah hanyut 30% juga kita yes, makan cuma benar. 2% Porto kan gitu kan. Jadinya kalau aku lihat yang oil and gas proxy Kembali jangan lagi ke positioning. dijadiin core portfolio, jangan. Kalau saran saya. Saran saya jadiin barang jackpotan. Untuk penghias. Benar, benar.